Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersu Benarif dari Forum News Network. Ini lagi rame di media sosial antara KSP dengan para dokter nih. Soalnya ini soal tudingan ada bahwa banyak sekali pasien yang tidak meninggal karena COVID tapi disebut jadi COVID. Jadinya akhirnya data COVID itu jadi tinggi sekali. Jadi yang salah nih dokternya lagi nih. Saya ngajak obrolan dengan Bung Rocky. Jadi memang selama ini ketahuan gara-garanya ini, Bung Rocky, kenapa angka kematian dan juga angka infeksi itu tinggi di Indonesia. Satu, itu kesalahan para dokter, dan kedua, kesalahan para epidemiolog. Yang ketiga, saya kira kesalahan para pengamat seperti Anda gitu, yang selalu Ini rame nih antara KSP Muldoko dengan para dokter nih. Ini gejala baru dalam politik Indonesia, yaitu pemerintah ingin menguasai semua jenis opini itu. Biasanya yang dihalangi pemerintah opini oposisi. Dokter itu adalah profesi. Jadi bagaimana mungkin dia mau halangi keterangan dari profesional? Kan mestinya cari argumen profesional juga buat berkelahi dengan dokter gitu. Jadi nanti kekacauannya nanti kalau Pak Muldoko misalnya diajak berdebat di FNN misalnya atau di TV mana dengan para dokter tuh, kan dia akan bilang ya saya penasihat presiden. Loh kalau penasihat presiden ngapain nasihatin dokter? Kan ini hancurnya di situ kan. Jadi selalu ada semacam kalau kita pakai istilah arogansi kayaknya kemewahan tuh buat KSP. Ada semacam pengabaian terhadap kesungguhan orang lain untuk melihat persoalan. Saya kira itu tuh. Jadi dianggap bahwa keterangan pemerintah itu adalah final. Padahal Presiden Jokowi sendiri mengatakan buat tentang COVID tidak ada yang tahu, bahkan negara-negara besar nggak tahu gimana cara menangani. Nah sekarang Muldoko menganggap bahwa dia tahu semua, sehingga orang lain nggak boleh kasih poin. Kan ajaib kan? Ya. Tapi saya lihat ada polanya yang pola baku nih. Jadi menyalahkan orang lain, atau bahkan yang pertama kali kan ekonomi Indonesia juga hancur gara-gara COVID gitu ya. Sekarang COVID tidak bisa terjadi gara-gara para dokter gitu. Kemudian sebelumnya otak-atik statistiknya gitu. Yang kita salahin statistik juga nantinya. Jadi polanya udah kelihatan baku nih. Gitu. Itu orang yang udah kehabisan akal untuk menenangkan publik, sehingga dia raih aja apa aja yang bisa dipakai buat membatalkan opini publik, itu yang dia pakai. Kan ini memperlihatkan bukan sekedar Pak Muldoko yang kebablasan di dalam soal-soal mengomentari profesi kedokteran, tapi juga mereka yang membrief dia, yang membrief KSP, Muldoko sebagai ketua. Kan itu nggak mungkin muncul dari pengetahuan Muldoko sendiri. Kan Muldoko nggak ada waktu buat begituan. Jadi tetap influencer ini yang dipelihara oleh istana itu nyodorin terus kertas untuk supaya Muldoko mengucapkan itu. Jadi ini jadi sarang post-truth, kira-kira begitu. Kalau pakai istilah akademisnya, KSP itu jadi sarang post-truth. Itu justru yang jadi sinyal terus di dunia internasional untuk kembali membuli Indonesia. Kan nanti pers dunia akan bilang, ngapain KSP berkelahi dengan dokter? Di mana ada tradisi dokter berkelahi dengan politisi kan? Ajaib. Ini jadi posisi dokter ini sekarang agak memang berat sekali gitu. Satu, dia memang langsung berhadapan perang melawan COVID. Kedua, sekarang malah perang menghadapi para pejabat-pejabat yang menyalahkan mereka. Sebetulnya dokter itu dia udah tersiksa. Kan pemerintah nggak ada beban oath, beban sumpah jabatan. Karena dia politisi bisa kendalikan opini publik, tapi dokter nggak mungkin mengendalikan opini publik, karena dokter akan dikontrol oleh dokter. Jadi kalau dokter Jakarta berbohong, itu berarti dia akan dikontrol dokter di Papua. Dokter Papua berbohong, dikontrol dokter di Sumatera. Jadi dokter itu ada di dalam esprit de corps yang betul-betul etis, karena ada sumpah. Kan dokter itu kan profesi yang paling tinggi resikonya.
Karena dia harus memutuskan ini orang mati apa nggak mati nanti dengan keahlian dia. Karena itu dia pakai sumpah Hippocrates tuh. Ya. Nah, KSP sumpahnya apa? KSP memang bekerja untuk mengendalikan opini publik. Karena itu dia nggak mungkin ada sumpah untuk taat pada asas-asas etis kan. Itu dua lokasi yang berseberangan jauh. Ya, jadi saya kira mungkin gini, kalau pejabat itu disumpah itu untuk dilanggar, tapi kalau dokter disumpah saya kira nggak akan ketemu tuh kalau standpoint-nya di situ tuh. Ya itu benar disumpah untuk melanggar. Ya. Nah akhirnya publik kasih poin lagi bahwa memang dari awal kalau penanganan COVID dikendalikan pada tingkat opini, maka akan terjadi kekacauan kebijakan. Kan itu yang berlangsung hari-hari ini. Jadi bukannya mengendalikan COVID, mengendalikan opini kan. Ini pemerintah, kalau dungu nanti orang nganggap ya bukan, kalau dungu itu kayak serius, ini norak aja gitu. Norak, oke. Saya kira mau lebih enak tuh kata norak atau lebay kalau anak sekarang bilang begitu ya. Iya, norak amat maksa buat bilang bahwa durian itu lebih enak dari mangga, terus mangga lebih enak dari ketimun kan. Begitu yang terjadi kan. Ya ketimun ya ada enaknya dibikin rujak, mangga kalau dibikin rujak mesti dalam mentah. Tapi durian kan nggak bisa dibikin rujak, kan begitu. Jadi norak ini cara pemerintah mengelola opini. Ya, kalau kita urut-urut nih, Bung Rocky, kelihatannya macam-macam opini muncul ini setelah instruksi Jokowi kepada Menko Luhut untuk memerlukan 2 pekan gitu ya. Kemudian muncullah bermacam-macam rekayasa. Justru tapi concernnya itu bagaimana mengutak-atik angka itu turun, tapi bukan mengutak-atik, bukan bertindak bagaimana COVID-nya yang turun. Di dalam perencanaan ada yang disebut rolling plan. Jadi kalau dikasih target 2 minggu, ya kan bisa diperpanjang 2 minggunya. Kan sebetulnya Muldoko bisa bilang karena ada perubahan-perubahan variabel, maka kita perpanjang 2 minggu, maka tunggulah minggu ketiga tuh. Tapi karena ngotot ditargetkan 2 minggu, dan itu kan presiden asal ngomong aja kan sebetulnya 2 minggu. Jadi ngapain dengerin orang yang asal ngomong yang selalu salah prinsip 2 minggunya tuh. Nanti presiden bilang, iya yang saya maksud 2 minggu bila PSBB itu dilakukan bersamaan dengan PSBB mikro, PSBB mini. Kan nanti lain lagi. Ya. Jadi selama presiden tidak mampu untuk memberi semacam sebut aja kesepakatan politis bahwa soal COVID ini bukan sekedar soal statistik, tapi ada soal politik. Nah, kalau variabel itu diucapkan, maka KSP punya kemampuan untuk maneuvering. Jadi begitu disebutkan buat harus diturunkan, maka terpaksa mesti dicari cara untuk membackup permintaan presiden. Jadi harus diselamatkan doktrin presiden, harus diselamatkan janji dari Pak Luhut. Karena itu KSP kemudian jadi penyelamat 2 tugas yang sebetulnya secara teknis dan akademis itu nggak mungkin dilakukan. Ya. Ini orang-orang ini betul-betul nggak ngerti bahwa sifat pandemi itu bukan seperti melokalisir kebakaran di satu RT, kan bedanya begitu kan. Ya. Apalagi data itu datang dikumpulkan, WHO, pemerintah Singapura, pemerintah Australia juga punya akses untuk menghitung data Indonesia karena mereka punya kepentingan dengan strategi penanganan pandeminya. Jadi itu yang nggak dimengerti itu. Pandemi seolah-olah dianggap sebagai problem lokal karena itu bisa ditargetkan. Kan ini bodohnya di situ. Bukan bodoh. Bukan dungu. Noraknya di situ. Oke. Nah, ini balik lagi ke Pak Muldoko nih ya. Kan memang beliau ini sejauh ini yang kita pahami jarang sekali bicara pada publik, yang banyak bicara para stafnya gitu. Tapi setidaknya dalam 2 pekan ini ada 2 statementnya Pak Muldoko dan dua-duanya blunder tuh. Yang pertama soal kami, yang jangan sampai mencoba-coba ganggu stabilitas nasional. Kedua sekarang dokter lagi yang disalahin. Jadi ini bawaannya senangnya nyalain orang lain aja gitu. Kalau saya analisis, sebetulnya Pak Muldoko ini udah kesel sama stafnya yang bodoh-bodoh Yuntonora itu kan. Akibatnya diambil alih sendiri. Ya itu kan Muldoko juga orang yang punya desire plus decisive untuk
cepat-cepat menangani masalah. Kan punakawan-punakawan di situ kan ngomong poin yang masuk akalnya nggak ada. Jadi beliau ini saya kira bosen dengan keterangan stafnya yang nggak bisa menundukkan opini oposisi itu, maka diambil alih itu. Nah, pengambil alihan itu tidak dalam perencanaan strategis, akibatnya bikin blunder. Jadi terlihat sebetulnya betul-betul kacau kalau saya bayangkan secara ruang itu, KSP itu mejanya berantakan, tiba-tiba lagi rapat dipanggil masuk ke dalam supaya kasih briefing pada KSP. Belum selesai lagi orang yang lain terima berita, begini Pak Muldoko, ini ada problem dengan kami nih. Muldoko terpaksa mesti terima lagi. Jadi beliau itu bingung sebetulnya, tuh pusing, karena itu ya udah keluar aja kalimat-kalimat yang pada akhirnya juga menambah kerutan di dalam sana sendiri. Tuh. Nah kalau udah begini, nanti kembali lagi para stafnya yang kemudian harus meralat lagi kan? Apa stafnya? Stafnya harus meralat lagi, jadi balik lagi staf lagi bicara, kan? Kan kita suka lucu kan, seolah-olah mau meluruskan kalimat Muldoko, tapi justru bikin kalimat baru yang lebih ngaco. Nah itu begitu dibaca Pak Muldoko marah lagi, ini goblok, bego. Itu gambaran di war room gitu kira-kira kan. Itu kan ruang krisis center kan sebetulnya tuh dalam keadaan menangani COVID dan isu kami. Jadi akhirnya Muldoko mestinya bikin bagi dua aja nih, kamar untuk staff influencer penasihat nangani kami dan kamar yang satu untuk nangani COVID. Kan pusing. Karena dua isunya akan muncul terus, kami, KAMI dan COVID. Jadi sebaiknya struktur organisasi KSP dibikin ramping aja tuh. Ada ketua, ada komandannya, dan ada divisi kami dan divisi COVID gitu. Gitu aja. Menarik ya. Gagasannya cukup, karena kelihatannya dua-duanya itu sekarang dianggap virus yang berbahaya gitu. Iya, karena cuma itu the only game in town, 2 games in town gitu. Oke, saya kira penting itu, perlu dicatat. Jadi kalau nggak salah saya ingatnya namanya DES, mereka itu akan bentuknya gitu. Jadi DES kami dan DES COVID aja. Dua itu saja sementara ini ya, saya kira cukup. Saya usul bikin 2 DES itu. Nah, DES yang menangani COVID ambil dokter gitu, supaya kan ada aja dokter mungkin yang bisa mengerti pikiran Pak Muldoko, sehingga Pak Muldoko nggak terlalu sulit untuk berhadapan dengan masyarakat kesehatan. Yang sebaliknya, yang kami ambil aja sebagian dari deklarator kami berkantor di sana, supaya komunikasinya lancar-lancar aja, nggak ada trap kan, nggak ada kesulitan komunikasi. Jadi ada divisi kami yang juga beberapa deklarator kami ada di istana, ada divisi COVID yang juga beberapa ahli epidemiologis ada di istana. Misalnya Pak Profesor Ake itu yang mengundurkan diri, direkrut aja di KSP. Jadi enak, jadi Muldoko ngerti tentang kami langsung dari orang kami. Muldoko ngerti tentang COVID langsung dari akademisi, kan gampang nih berbagai influencer segala macam. Tapi ini usul. Ya. Usul boleh diterima, boleh tidak, tapi yang penting kita sudah punya niat baik dalam situasi ini membantu. Iya, kita mau membantu supaya nggak ada salah paham tentang kami, membantu supaya nggak ada salah paham tentang aktivitas para dokter. Bagus kan kita? Iya, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Mudah-mudahan usulan Anda kali ini diterima, tapi pengalaman usulan Anda banyak nggak diterimanya nih, sejauh ini. Kualat, yang nggak terima usulan gue kualat. Oke. Yep.